Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati saudara ketua pengurus pengawas Yayasan Agung Al-Sali, saudara direktur, wakil direktur, para ketua prodi, para ketua Hima, BEM, dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya dari sekian kesibukan menyempatkan diri bisa bertemu dengan teman-teman. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan iman, Islam, kesehatan, dan bisa bernapas. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, dan kita selaku umat. Saya ingin mencoba belajar berdasarkan proses pengalaman yang saya alami. Saya adalah orang miskin, tidak orang tua hanya sekedar kuli maco, tukang tembok, dan kakak saya punya 5, jadi 3 laki-laki 2 perempuan, yang 2 lulus SD dan yang 3 tidak lulus SD. Itu jauh di kampung Cipunui, desa Cikarang, kecamatan Cisewu, Garut. Dan saya adalah anak paling bungsu. Apa yang saya membuat begini sebetulnya bukan saya, tapi ada kekuasaan Allah yang 100% itu terlibat seluruhnya. Saya itu adalah orang yang tidak pernah membayar SPP dari mulai SD, SMP, SPG, kemudian dari Universitas Pajajaran. Karena saya adalah orang yang tidak mampu dan tidak pernah kontrakan. Kontrak itu di mana saja. Yang penting saya tidur, apakah di atas dus atau di mana. Semenjak SMP sudah mulai mencoba saya belajar hidup bagaimana yang sesungguhnya. Kemudian maju ke SPG, ya sudah jelas saya juga hidup di masjid, di sekolah. Recording in progress. Ke Pajajaran juga sama. Jadi inilah yang saya ingin ceritakan, kenapa saya mencoba untuk mensyukuri apa yang ada. Maka sejak dulu saya berpikir, ya Allah, kalau saya hidup, saya tidak ingin digaji orang lain, tapi saya ingin coba menggaji orang lain. Saya tidak ingin bekerja pada orang lain, tapi saya ingin mencoba menciptakan lapangan pekerjaan pada orang lain. Maka saya sejak tahun 89 lulus dari Pajajaran, kemudian teman-teman memilih jadi pegawai negeri, saya mencoba untuk jadi pegawai negeri, kemudian keterima dan saya serahkan kembali, tidak saya ambil untuk jadi pegawai negeri karena niat itu tadi. Maka tahun 89 saya mencoba membuat sebuah usaha kegiatan, yaitu kegiatan Siger Tengah Group, dan itu berjalan, yaitu penerbitan, konstruksi, kemudian perdagangan dan calo tanah. Maka tahun 95 saya mendirikan itu di garasi rumah sendiri di Guru Wida, itu mendirikan Al-Ghifari. Al-Ghifari adalah nama anak saya yang paling besar, Siaperi. Kemudian mendirikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian STINIT Jabar dan Universitas Al-Ghifari. Ada BMT, ada koperasi. Ya, lokasinya itu di Jalan Cisaran Kulon, kemudian Jalan Soekarno-Hatta, kemudian di Jalan Cinanggu. Itu sebuah lembaga yang pertama. Kemudian pada tahun 2000 saya menerima wakaf tanah dari Pak Haji Aceh Jarakasi, yaitu tanah di sini. Itu ada 3 kolam, tidak ada jalan. Maka saya hampir 3 tahun belum saya terima. Tapi sejak tahun 2002 sampai 2006 saya urus beli jalan. Kemudian saya urus. Dan pada tahun 2006 saya dirikan ini pendidikan Al-Hitam. Al-Hitam berdiri dari mulai siswanya ada SD 6 orang, SMP 7 orang, kemudian SMK juga 6 orang berapa. Nah,
Tapi pada akhirnya sampai hari ini perjalanan kurang lebih 15 tahun dari 2006 itu SD sudah mencapai 700-an siswanya. SMP juga sama, SMK juga sama. Dan pada tahun 2015 saya mendirikan satu lembaga yayasan lagi, yaitu Yayasan Al Salih Iskandar yang berlokasi di Jalan Pesanggerahan. Itu pun sama, dimulai dari SD, SMP, dan Madrasah Aliyah. Dan pada tahun 2018 saya mendirikan lagi satu holding company, yaitu PT Salih Iskandar Group, yang di bawahnya itu ada 2 anak perusahaan yang khusus membidangi di bidang konstruksi, perdagangan umum, penerbitan, kemudian makanan, calon tanah, calon mobil, macam-macam. Jadi nanti itu ada holding company-nya di Jalan Pasarahan di lantai 5 akan saya dirikan sebuah perusahaan jadi sebagai inkubator. Kemudian pada tahun 2018 inilah menerima tanah wakaf di Bandung Barat yang saya dirikan, itu namanya Agung Al Salih, dan berdirilah sebuah politeknik. Awalnya itu Politeknik Salih Al Hitam dengan 3 prodi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi itu. Kemudian pada tahun 2021, karena politeknik ini berdiri pada tahun 2021, saya mencoba tahun itu juga saya dirikan untuk penggabungan, yaitu Politeknik Salih Al Hitam kemudian menjadi Universitas Salih Al Hitam menggandeng Akbi Despati. Ditambah tadi sudah ada 7 prodi yang sudah disampaikan, kemudian juga ada 3 prodi yang dari Politeknik dan 1 prodi dari kebidanan. Selanjutnya bagaimana ini bisa terjadi saya juga nggak tahu, nggak pernah terpikir. Saya tidak pernah punya cita-cita dari apa, nggak pernah. Hari ini karyawan yang saya tangani kurang lebih ada 800, kalau ditambah dengan universitas kemudian 900. Inilah sebuah hikmah yang diberikan kepada saya. Sampai hari ini saya tidak punya kantor. Kantornya di mana-mana, apakah di bawah pohon, di tempat orang banyak. Bagi Salih itu adalah bukan sebuah kehebatan, bukan. Seseorang yang sukses itu biasanya adalah orang yang mau diproses. Kita mindset harus dirubah bahwa seseorang untuk maju itu tidak mungkin tidak melalui proses. Prosesnya apakah hari ini teman-teman di SMA, di SMA, di MA ini mengikuti proses? Kalau teman-teman menuju proses pasti lulus atau pasti berhasil. Tapi kalau teman-teman tidak menuju proses itu tidak mungkin. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah jangan dulu keinginan tinggi-tinggi tapi mau nggak menuju prosesnya. Saya alami sebagai dulu apa? Saya pekerjaan sama sebagai petugas kebersihan, sebagai tukang aduk, sebagai tukang nyusul, cuci tangan, cuci baju, semua saya lakukan. Nggak ada dalam pikiran. Ada teman perempuan yang lewat, orang cantik, bagi saya nggak ada urusan. Karena itu istri orang lain atau sahabat orang lain, bagi saya kerja aja. Tidak ada malu, tidak ada gengsi. Jadi pada prinsipnya kalau mau maju harus mau merubah. Nah teman-teman sekarang kalau sudah lulus dari SMA mau kemana? Mari ke Universitas Salih Al Hitam. Saya punya 2 universitas, punya lembaga yang lain. Silakan mau pilih, beda prodi. Yang di sini saya sediakan kurang lebih untuk KIP 300 orang. Sedangkan untuk yang normal itu 800 orang. Silakan. Mulai bulan sekarang yang ikuti ini silakan titip pesan nama ke Pak Arif sebagai direktur dan nanti beliau sebagai calon wakil rektor di bidang promosi dan kemahasiswaan. Titipkan ke Pak Arif, silakan. Jadi maksud saya tidak ada persoalan yang sangat sulit kalau ada kemauan. Saya kadang-kadang berpikir dulu saya tidak punya cita-cita ingin punya kegiatan semacam yang saya punya itu saya bagaimana hidup mempertahankan diri. Yang penting saya itu bisa makan, bisa hidup, ya selesai. Karena bagi saya itu orang sukses itu bukan orang yang punya yayasan banyak, yang punya perusahaan banyak, yang titel banyak,
yang cantik, yang gelis, yang bengap, yang kasih, bukan. Bagi tapi seberapa jauh bahwa yang dilakukan itu bermanfaat tidak bagi orang lain. Saya punya pengalaman kemarin. Saya punya anak asuh itu sejak tahun 84. Saat saya kuliah tingkat 1 di Unpad, kemudian saya menjadi wartawan surat kabar Kujang di bawah Bapak 3. Kemudian ada anak pembantu rumah tangga, kemudian sering datang ditanya, Tin, namanya Tin, rek sekolah itu hoyong kan. Kemudian saya titipkan di sebuah SMA dan sekarang sudah punya anak juga. Kemarin ngumpul dari tahun 84 sampai tahun 2021 itu kurang lebih ada 90 orang. Dan mereka sudah lulus, bahkan terakhir jabatan terakhir anak asuh saya itu menjadi pembantu rektor 1 di Unpad sekarang. Sudah S3. Itu adalah anak asuh. Kemudian yang di pemerintahan, yang di swasta. Bahkan di sini juga ada yang hadir mungkin anak asuh yang saya bina, bisa ngacung berapa orang? Banyak tuh kan? Itu anak asuh tuh, lihat tuh wajahnya cantik, kasep. Ini anak asuh. Mereka kita didik. Anda jangan meminta uang kepada orang tua, tapi Anda membeli dia sendiri bisa jadi sarjana dengan cara kerjakan apa aja. Mereka yang belajar wirausaha di kantin, belajar di administrasi, di mana. Malu, gengsi itu enson, nggak ada urusan, nggak ada. Yang penting itu mau. Saya suka berpikir dengan teman-teman, bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu jangan banyak ngomong, jangan banyak ribut. Pertama tanamkan dulu motivasi mau usaha ini apa. Setelah itu apa yang mau dibidik itu. Kalau saya membidik cuma 3. 1 di bidang pendidikan, yang kedua di bidang usaha, dan yang ketiga di bidang sosial. Jadi politik segala macam saya tinggalkan karena itu fokus. Kalau sudah fokus itu, kemudian setelah fokus katanya usaha itu punya modal. Mungkin modal saya urusan ketiga. Yang kedua lebih penting itu adalah trust, kepercayaan. Kalau orang seperti percaya ini tanah ini adalah tanah wakaf sebesar 1 hektar. Bandung Barat adalah tanah wakaf. Berapa kalau sekarang dihitung di Politeknik ini? Harga tanah di sini sudah mencapai kurang lebih 7 juta kali 10.000, 70 miliar tanahnya aja. Dari mana? Trust, kepercayaan dari Allah melalui seseorang yang soleh. Di Bandung Barat juga sama. Jadi menurut saya yang kedua itu adalah trust, kepercayaan. Setelah kepercayaan baru modal. Modal itu tidak harus selamanya uang, tapi modal itu bisa berupa barang, bisa berupa kerjasama, bisa berupa silaturahmi. Saya membangun gedung ini 4 lantai, itu bisa pinjem ke material segala macam, besi, kita bisa bayar itu. Karena bagi saya itu urusan modal itu urutan keberapa. Mungkin bagi teman-teman beda konsep nggak apa-apa. Tapi yang penting bagi kita adalah sejauh ini tetapkan bahwa keinginan itu ingin seperti apa. Karena Indonesia akan mencapai 100 tahun yang akan datang. Saya menyampaikan berulang-ulang, tahun 2045 Indonesia mencapai 100 tahun Indonesia merdeka. Nanti dari sekarang pun orang tidak lagi berbondong-bondong mencari pekerjaan, bahkan orang nanti itu akan berbondong-bondong bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena pekerjaan nanti akan sulit. Kalau saudara tidak kreatif, tidak memikirkan ini, dulu masih mending di jalan tol. Lihat mojang-mojang cantik di bagian tol itu, sekarang nggak ada, tinggal dicolok itu pakai kartu, sudah tidak ada. Nah oleh karena itu sudah berubah sekarang ini. Nah oleh karena itu teman-teman harus menyiapkan diri. Sekarang fokus, jangan urusan yang lain-lain. Kalau saya fokus dengan keluarga, memang ini menjadi tirani keluarga. Karena dari mulai pembina, pengurus, pengawas, semua adalah keluarga. Saya akan didik keluarga, kemudian teman-teman juga. Nah ini adalah salah satu bagaimana cara memotivasi kita supaya kita itu bisa berjuang. Intinya saya tidak berlama-lama karena satu hari
Bagi saya itu paling sedikit urusan 5 kegiatan, paling sedikit. Jadi saya itu apalagi kalau hari Sabtu Minggu ini adalah sesuatu yang amat berat, karena harus menghadiri undangan perkawinan dari karyawan 800 dan siswa 6.000, seluruhnya antara Agung Asali Politeknik, kemudian Alaita, kemudian Intan Asali dan Albi Pari, itu bisa dibayar. Maka saya selalu meminta maaf kepada Bapak Ibu yang tidak bisa menghadiri dalam undangan resepsi pernikahan atau hitana, karena waktunya nggak ada, waktunya sulit. Paling WA, mohon maaf, terima kasih, cuma itu yang saya buat. Sehebat-hebatnya Sali paling bisa cuma 2 lokasi, itu pun sudah tutup. Makanya saya itu kalau undangan ini itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore baru bisa. Kalau jam 11 sama nggak akan bisa. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada, ini jumlahnya berapa peserta, ada 200 lebih. Nah, dari 200 lebih saya tunggu mulai hari ini. Silakan titip nama sekarang ini, daftar titip nama untuk yang ke-11 prodi itu. Yang prodi yang saya sampaikan itu silakan. Dan ini saya akan rubah menjadi satu kampus yang berbeda. Bahkan saya akan membawa karyawan nanti pada minggu ketiga ada pesta santun. Saya nanam singkong di Bandung Barat dan kolam, kemudian pisang. Karena Bandung Barat itu akan saya coba antara konsep modern, konsep grand school, konsep pertanian. Karena dikelilingi sawah satu hektar ini dikelilingi, ini bagus sekali. Oleh karena itu silakan teman-teman bisa bergabung dengan kami, dan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada teman-teman dari Direktur Politeknik, para Kaprodi, dan juga para Ketua Hima dan BEM yang saat ini adalah saudara pejuang pertama. Seperti yang saya lakukan, saya sampaikan kepada para kepala sekolah dan siswa pertama di Al-Aitam, di Intan Asali, di Albi Pari, karena itu adalah pejuang, dan saudara adalah pejuang pertama. Saudara akan datang bukan segini mahasiswanya. Saya yakin bukan segini mahasiswa, akan banyak nanti, akan bergaul dengan yang lain, karena dengan penambahan 8 prodi baru ditambah 3 jadi 11 itu akan lain. Saya kira itu saja Ibu. Saya ingin tidak lama-lama, yang penting intinya yang pertama kalau saya simpulkan intinya itu, kenapa seseorang itu bisa berhasil, saya tidak menganggap berhasil. Mohon izin, saya adalah orang kampung, tidak pernah berpikiran yang macam-macam, hanya saya belajar kepada orang-orang sukses. Kalau ingin berhasil, pertama itu adalah harus menyerahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus seluruhnya total bahwa itu adalah Allah yang punya kekuasaan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan berpikir lain-lain, ke juri, ke setan, jangan. Kita fokus ke situ. Setelah itu apa? Amanah. Amanah itu apa diantaranya? Harus jujur apa adanya. Jujur itu apa? Yang paling penting itu jujur itu nggak usah diuraikan, jujur. Yang penting tidak nyontek aja, jujur. Yang penting tidak menggunakan uang yang diberikan orang tua itu macam-macam, itu juga jujur. What is jujur? Macam-macam, bisa 1000 halaman tuh diberi jujur. Kemudian setelah jujur ada disiplin. Yang saya alami disiplin sesuai komitmen diri mau gimana. Setelah jujur, kemudian komitmen, kemudian kreatif, inovatif. Kalau saya lihat sesuatu selalu hijau piduiten gitu. Wah, ya piduiten. Selalu dalam pikiran itu duit. Duit itu ada. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Lain duit berupa yang merah 100.000 bukan. Oh, ini piduiten. Karena yang selanjutnya adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Apapun tidak usah mengeluh. Kemudian yang selanjutnya adalah keinginan, jangan melampaui kemampuan. Ingin seperti yang lain, kemampuan kita begini, jangan.
Ingin kita baju alusnya ayahnya sesudah itu. Tidak ada urusan apakah baju baru, sepatu baru dengan IQ baru, tidak ada urusan. Yang penting itu menunjuk orang. Dan yang terakhir yang saya lakukan itu adalah jangan melupakan keluarga. Harus hormat kepada orang tua, harus hormat kepada kakak, harus hormat kepada adik, kepada uang, kepada semua dan kepada teman. Karena yang disebut rezeki itu menurut saya bukan berupa uang saja, tapi saya bisa cerita hari ini ada rezeki, bisa menggerakkan jempol juga rezeki. Dan saya belajar kepada ini jari-jari ini ada apa sih, jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking, kemudian ada apa ini? Jari manis. Tapi kalau begitu makan, semua akan rukun. Artinya kalau kerjasama ini sangat luar biasa. Kerjasama. Dan saya juga sering belajar kepada semut. Bagaimana semut itu tidak jadi sarjana jurusan bisnis di kita, tapi mereka bisa bersalaman kumaha uang, akang, ibu, cece, damang gitu. Kecuali semut yang gila yang tidak satu rel gitu, itu kan luar biasa, itu ketentuan Allah. Atau saya juga sering belajar kepada karang. Kalau ke laut itu, kenapa karang itu bisa tahan banting kena ombak segala macam, panas, hujan, kokoh, dan mereka itu hitam. Saya bukan karang, meskipun hitam, tapi ibaratnya seperti itu. Dan banyak yang lain saya umpamakan seperti paralon air. Saya kalau jadi pimpinan, kalau dari sumber airnya besar, jangan dikecilkan. Sebaliknya kalau sumbernya airnya kecil, jangan dibesarkan. Nah inilah yang saya sering sampaikan kepada semua orang. Yang penting itu adalah sukses adalah milik kita semua. Tidak ada orang itu milik seseorang. Mau sukses mau tidak, ikuti prosesnya. Sanintan buah sanintan di parapatan, apunten sabada parapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.